Jika obat yang pahit bisa menyembuhkan luka, lantas mengapa kamu yang manis malah membikin luka? Anjas kelas. Kembali lagi bersama saya Stephen. Seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Film diawali dengan narasi singkat pada tahun 2008, dua kapal angkatan laut di Raja Malaysia menerjunkan dua kapal perangnya ke Teluk Aden, Somalia. Kala itu, Malaysia merupakan negara pertama yang melancarkan operasi Fajar untuk mengawal dan memastikan keamanan aset negara yang melintasi perairan berbahaya. Di sela waktu tugasnya, tim pasukan khusus Angkatan Laut ini memancing ikan untuk menu makan mereka. Komandan tim pasukan khusus Angkatan Laut ini bernama Letnan Arman. Tiba-tiba, tim mendengar alarm bahaya yang datang dari kapal minyak yang melihat pergerakan dua perahu kawanan perompak Somalia. Komandan Angkatan Laut Malaysia menerima laporan ini. Sementara itu, kru kapal tanker berlindung sesuai dengan standar operasi dan pelatihan yang pernah dilakukan. Kawanan bandit Somalia yang membawa senjata naik ke atas kapal tanker. Panglima Tentara Malaysia bernama Laksamana Datuk Ahmad yang menerima laporan pembajakan menyusun rencana penyelamatan dengan mengerahkan dua kapal angkatan laut yang membawa pasukan khusus. Seluruh lampu kapal sengaja dimatikan saat para perompak ini sudah berada di atas kapal tanker. Nahkoda kapal mengarahkan seluruh anak buahnya menuju tempat perlindungan. Sialnya, si Bon terjatuh saat menuruni anak tangga hingga tidak sadarkan diri. Seluruh awak kapal bersembunyi di ruangan tertutup. Sementara itu, tim pasukan khusus Angkatan Laut yang disingkat Pascal berdoa terlebih dahulu sebelum beraksi. Setelah mempersiapkan seluruh peralatan dan persenjataan, tim Pascal diantar menggunakan helikopter menuju posisi kapal tanker yang sedang dibajak. Komandan Maznan menghubungi kapal tanker, namun diangkat oleh pimpinan perompak yang meminta uang tebusan 20 juta dolar. Jika tidak, mereka akan membunuh seluruh sandera. Maznan cukup terkejut, dah cakap elok-elok tidak mau dengar. Dari atas helikopter, tim melepaskan tembakan dari senjata mesin ke arah kapal perompak Somalia. Salah seorang perompak ambruk setelah snipernya Pascal melepaskan timah panas dari jarak 300 meter. Kapal perompak itu pun kabur meninggalkan kawanan mereka yang berada di atas kapal tanker. Selanjutnya, tim Pascal mendarat di atas kapal tanker untuk memburu kawanan perompak Somalia itu. Baku tembak mulai terjadi setelah para pelaku melepaskan tembakan. Mereka yang menyerahkan diri ditangkap hidup-hidup. Selanjutnya, tim meledakkan pintu kapal tempat kawanan perompak lainnya bersembunyi. Baku tembak kembali terjadi. Bon baru sadar dia membawa kapak untuk menuju tempat perlindungan. Namun dia melihat adanya dua kawanan perompak. Salah satu dari mereka dia lumpuhkan saat menemukan tempat persembunyian awak kapal. Bon terpaksa menyerahkan diri karena pelaku lain menodongkan senjata. Di waktu yang sama, tim datang untuk menghabisi pelaku. Dan akhirnya, tim Pascal berhasil mengendalikan situasi. Seluruh sandera dinyatakan aman dan selamat. Singkat cerita, tim pasukan khusus kembali ke kapal perangnya. Belum jelas apa alasannya, Letnan Arman sudah mengetik permohonan untuk mengundurkan diri dari Angkatan Laut. Namun, dia masih ragu untuk mengirimkan surat itu kepada atasannya.
kapal mendarat di pangkalan militer Angkatan Laut, disambut keluarganya masing-masing. Hanya Letnan Arman yang pulang seorang diri karena emak yang sudah tua ditemukan tidak sadarkan diri dengan luka di tangannya. Berat untuk meninggalkan emaknya seorang diri di rumah jadi alasan terkuat Arman untuk mengundurkan diri. Di sisi lain, emaknya tidak setuju dengan profesi Arman karena ayahnya yang juga seorang perwira Angkatan Laut meninggal dalam tugas. Film flashback saat Arman menjalani latihan untuk menjadi prajurit marinir yang kuat secara fisik dan mental. Saat berlatih merangkak, bajunya tersangkut kawat berduri. Rupanya, pelatihnya ini ada di samping ayah Arman saat dia menghembuskan nafas terakhir. Yang aku ada kat sebelah ayah engkau. Justru karena itu pula, dia akan melatih Arman untuk menjadi prajurit yang hebat dan kuat. Sebagai prajurit Angkatan Laut, latihan pertahanan diri dalam air menjadi prioritas penting. Begitupun dengan latihan bela diri dan pertarungan jarak dekat. Nak tunjuk dulu siapa lagi besar. Ketika santuy, tampak si Jeb tidak menyukai Arman, berbeda dengan Joshua dan rekan-rekannya yang lain. Latihan berlanjut untuk menguji kemampuan menembak prajurit. Persaingan ketat antara Arman dan Jeb makin kuat. Ingin sama-sama menonjolkan keunggulannya masing-masing. Latihan diakhiri dengan penyematan baret ungu kepada seluruh prajurit, terutama Arman yang mendapat penghargaan sebagai prajurit terbaik. Joshua merasa bahagia karena calon istrinya Lily datang. Berbeda dengan Arman karena emaknya tidak hadir. Komandan Maznan memilih 3 orang terbaik untuk ikut dalam latihan bersama dengan pasukan SEAL Amerika. Selain Arman dan Joshua, ternyata Jeb ikut serta juga dalam program ini. Singkat cerita, tahun 2011, Arman, Joshua, dan Jeb mengemban tugas menjadi pasukan perdamaian PBB di Angola. Mereka tidak diperkenankan membawa senjata. Joshua sempat memperlihatkan foto anaknya. Tiba-tiba, mereka melihat kawanan bandit menyerang truk pembawa makanan. Para pelaku kabur saat melihat pasukan PBB ini. Tim langsung menyelamatkan wanita dan anak-anak yang menjadi korban. Ternyata kawanan bandit itu kembali menyerang karena melihat Arman dan rekan-rekannya tidak membawa senjata. Beruntung, mobil panser PBB datang memberikan bantuan. Tindakan konyol dilakukan Jeb karena gagal melempar granat hingga dimanfaatkan perompak untuk melemparkannya kembali ke arah Arman dan Joshua yang sedang membawa korban. Nasib sial menimpa Joshua yang memilih untuk mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Arman. Jeb yang murka menembak mati para pelaku yang sudah menyerahkan diri. Singkat cerita, karena dianggap melanggar aturan, akhirnya Jeb dipecat dari marinir. Kabar duka diterima Lily langsung dari Arman yang membawakan seragam dan kalung milik suaminya. Upacara pemakaman militer dilakukan untuk Joshua sebagai bentuk penghormatan karena aksinya. Mendiang Joshua mendapat medali kehormatan yang diberikan kepada Lily. Itulah sepenggal kisah Arman dengan mendiang rekannya Joshua yang kini telah tiada. Akhirnya dia kirimkan surat pengunduran dirinya kepada atasan. Semenjak kematian Joshua, Arman dan ibunya rutin mengunjungi Lily dan anaknya, membesarkan anak mereka seperti anaknya sendiri. Komandan menerima surat pengunduran diri Arman. Duduk. Paham dengan alasannya, komandan mengusulkan kepada Arman untuk menjadi pelatih marinir agar bisa dekat dengan ibunya.
Cuma saya nak minta tolong awak. Namun sebelum itu, Arman harus menyelesaikan dulu misi terakhirnya. Di dalam ruangan markas operasi, Komandan Maznan membeberkan target utama timnya yang bernama Rudy Rusli Parjo, seorang ketua gangster yang lepas dalam operasi Orkim Harmony 3 tahun lalu. Menurut informasi intelijen, target mereka itu akan melakukan pertemuan dengan seseorang yang cukup penting di pasar Filipina. Selama ini, Parjo diketahui merekrut banyak sekali mantan pasukan khusus untuk memperkuat jaringannya. Menurut Arman, pasar sengaja mereka jadikan lokasi pertemuan karena dipenuhi banyak warga sipil yang bisa mereka jadikan tameng jika aparat melakukan penyergapan. Singkat cerita, tim pasukan khusus sudah berada di pasar Filipina, menyebar di berbagai titik untuk melakukan pengintaian. Dan inilah sosok Parjo yang dikawal anak buahnya saat memasuki pasar. Anak buah Arman yang bernama Ustadz terus membuntuti target. Sedangkan anggotanya yang lain memasang alat pelacak di bawah mobilnya si ketua gangster. Parjo diberitahu oleh anak buahnya bahwa dia sedang diawasi tim pasukan khusus. Tim sempat kehilangan jejak hingga Arman menemukan Parjo sedang duduk santuy. Tak diduga, orang yang menemui Parjo Codet ini ternyata Jeb, mantan rekannya di pasukan khusus. Mereka berdua langsung melihat ke arah Arman karena Jeb yang memberitahu Parjo Codet bahwa dirinya sedang diintai. Karena misi mereka telah bocor, Arman menarik mundur seluruh anak buahnya untuk kembali ke markas. Tim belum bisa mengetahui rencana apa yang sedang dilakukan Parjo dengan Jeb. Yang jelas, tim harus berhati-hati karena Jeb bisa membahayakan operasi mereka karena dia mengetahui betul seluk-beluknya tim pasukan khusus. Di malam hari, Arman datang ke rumahnya Lily. Tak diduga, Jeb sudah berada di dalam rumah, mengaku sebagai teman Arman yang sudah janjian akan ketemu di sini. Jeb sudah mengetahui Arman akan meneruskan karirnya menjadi pelatih pasukan khusus. Jeb mengajaknya untuk ikut bergabung jika Arman ingin menjadi sepertinya. Look at my car, bro. Arman sempat melihat daleman mobilnya yang mewah. Tapi Arman yang tidak tergiur dengan uang dan kekuasaan menolak ajakannya Jeb. Kalau dulu aku tak... Setelah Jeb pergi, Arman meminta bantuan komandannya untuk melacak posisi Jeb karena Arman diam-diam telah menyembunyikan ponsel di dalam mobilnya. Yang awak dapat, saya hantar apa yang saya ada. Dengan menggunakan motor, Arman membuntuti mobilnya Jeb berbekal alat pelacak. Ternyata Arman kehilangan jejak karena Jeb sudah mengetahui dia pun membuang ponselnya Arman. Saat diambil, ternyata Jeb telah memasang microchip peledak. Dari rekaman kamera CCTV, Arman kembali menyelidiki rencana yang akan dilakukan mantan rekannya itu. Jeb kembali melakukan pertemuan dengan Parjo dan antek-anteknya yang sudah membawa puluhan seragam untuk digunakan sebagai alat kejahatan mereka. Arman menemukan bukti Jeb sedang merencanakan pembajakan stasiun pengeboran minyak bawah laut tempat Lily bekerja. Dia hubungi perusahaan itu untuk memberitahu adanya peringatan bahaya. Udang pot tu jangan bagi siapa-siapa pun keluar pergi pelantau. Ternyata Lily dan beberapa pekerja sudah tiba di stasiun tersebut. Di waktu yang sama, Jeb dan antek-anteknya menyamar menggunakan seragam pekerja menuju pelabuhan. Arman langsung menghubungi komandan terkait informasi penting yang dia dapatkan. Saat itu juga, komandan mengirimkan foto para tersangka ke pelabuhan untuk mencegah mereka naik kapal. Terlihat Parjo dan Jeb sedang berada di dalam toilet. Para pekerja dilarang untuk naik kapal karena pelabuhan saat itu juga langsung ditutup. Sila balik duduk. Akhirnya, beberapa anteknya Parjo berhasil diamankan sebelum melarikan diri. Sayangnya, Jeb dan Parjo sudah lebih dulu lolos naik ke stasiun pengeboran minyak. Anteknya Parjo menyebarkan informasi agar seluruh pekerja pengeboran berkumpul di ruang MKN. Arman berhasil menghubungi Lily, namun di saat yang sama, Jeb dan Parjo sedang beraksi untuk menyandera seluruh pekerja. Jeb menemukan Lily sedang menghubungi seseorang. Keluar sekarang. Jeb, keluarlah. Jeb meminta tebusan 100 juta ringgit yang harus ditransfer esok pagi.
Jika Arman dan pemerintah Malaysia menolak, Lily akan lebih dulu dia habisi. Arman mulai menyusun rencana penyelamatan. Dia memanggil kembali anak buahnya yang sedang cuti. Untuk mempercepat waktu, tim pasukan khusus terbang menggunakan Hercules. Di sisi lain, puluhan anak buah Parjo Codet berdatangan ke stasiun pengeboran. Dari atas pesawat, tim pasukan khusus terjun, lalu melanjutkan perjalanan dengan kapal cepat menuju kapal selam. Panglima Angkatan Laut meminta persetujuan Menteri untuk menerjunkan tim pasukan khusus membebaskan kembali Sandra dari kelompok pembajak. Setelah mendapat lampu hijau, tim Pascal mulai mempersiapkan diri. Okay guys, remove and OT. Okay, dia. Kesal kepada Lily, dia melampiaskannya kepada salah satu pekerja kilang minyak. Jam 3 pagi, tim mulai bergerak untuk melancarkan aksi. Menyelam dari dalam kapal selam, musuh yang melihat sempat melepaskan tembakan, padahal tim sudah berada di atas kilang minyak. Operasi senyap dilakukan untuk menghabisi satu persatu komplotan pembajak. Seorang penembak jitu mengejutkan para pelaku yang berada di bawah dengan timah panasnya. Parjo Codet mengarahkan tembakannya ke tim Pascal. Pertempuran sengit pun terjadi di sini. Kedua pihak saling melepaskan tembakan hingga si Parjo Codet pergi meninggalkan lokasi. Tim bantuan akhirnya tiba di atas kilang. Sebelum beraksi menyelamatkan Sandra, Arman memberikan arahan dan pembagian tugas kepada seluruh anggotanya. Tim menyebar menjadi 3 skuad. Melakukan pemeriksaan di setiap sudut ruangan kapal hingga tiba-tiba ternyata si Parjo melancarkan serangan yang membuat tim pasukan khusus kewalahan. Beberapa anak buah Parjo berhasil dilumpuhkan. Tapi Jeb kembali beraksi. Tim pasukan khusus diledakkan. Arman menemukan Sandra dalam ruangan yang dipenuhi jebakan granat tangan. Ustadz berjanji kepada Arman akan menjinakkannya. Tim menggunakan alat khusus untuk membaca musuh yang berada di dalam ruangan. Tiba-tiba musuh melepaskan tembakan. Arman fokus memburu si Jeb. Dia temukan Lily dengan alat peledak di tubuhnya. Keduanya terlibat pertarungan sengit. Tak bodoh macam kau. Letak. Okay. Anggota lain melakukan pengejaran kepada Parjo yang kabur menggunakan perahu. Akhirnya mereka dihabisi menggunakan senjata mesin. Begitupun dengan Jeb yang terjatuh ke bawah laut setelah Arman berhasil mengalahkannya.
tim pasukan khusus berhasil menyelesaikan misinya dengan baik. Menyelamatkan seluruh sandera, termasuk Lily yang bisa berjumpa kembali dengan anaknya. Akhirnya, emaknya Arman bangga kepada anaknya ini. Mesti dia bangga dengan kau. Panglima memberikan medali penghargaan kepada Arman dan timnya. Secara khusus, Panglima menunjukkan nama ayahnya sebagai salah satu pahlawan bangsa dan negara ini. Lieutenant Commander Arman Ahmad, rahsia tak semestinya dilupakan. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Salam percopotan duniawi, keep enjoy.